jangan lama, kalau bahagia juga senang juga nggak usah lama. Dunia sendiri itu tidak lama gitu. Jadi kita harus mengambil filosofi hidup itu seperti itu gitu, sehingga kita memandang dunia tuh biasa aja, itu dinamika. Mbak Eni, orang tidak semuanya suka dengan Nabi, ya kan Mbak? Manusia yang begitu hebat dengan tingkat amalnya bagus, dermawan, silaturahminya bagus, itu juga ada yang nggak suka gitu loh Mbak. Apalagi seorang saya, banyak yang nggak suka, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Artinya saya tidak bisa memiliki ekspektasi bahwa semua orang harus suka dengan saya. Itu impossible gitu. Iya, oleh karena itu kita hidup on the right track aja. Ada yang suka atau tidak suka, itu bukan urusan kita gitu. Nah, gitu. Jadi agak nyantai kita mengambil hidup ini sebagai satu perjalanan yang harus kita tempuh. Sedih sebentar, bahagia sebentar, semuanya serba sebentar. Karena hidup ini juga sebentar. Iya, Masya Allah. Itu sobat pembelajar, cluenya sedih sebentar, bahagia sebentar, karena kehidupan ini pun hanya sebentar. Tapi ya kembali lagi ke realitanya ya Ustadz ya. Saya bicara ini mewakili teman-teman di luar sana yang memang kalau senang dikasih ujian kesenangan, kenikmatan ya happy, bersyukur, terima kasih ya Allah gitu ya. Tapi begitu diuji dengan kesulitan, kepahitan ya, kayak tadi cuman di unlike aja atau apalagi di unfollow, apalagi di block gitu ya, itu tuh jadinya sedihnya tuh berlarut-larut gitu Ustaz. Ini kan artinya kita memang masih perlu belajar sih Ustaz, kita masih jauh lah dari konsep yang tadi itu, jangan lama-lama gitu. Nah, mungkin apa nih Ustaz tipsnya supaya jangan memahami bahwasanya hidup juga cuma sebentar kok gitu. Jadi harus segera bangkit, itu gimana Ustaz? Jadi ada cara kitab suci begini Mbak ya. Saya hidup mengambil inspirasi dari Al-Qur'an sebagai kitab suci kita. Cara Al-Qur'an bertutur tentang sejarah itu berbeda dengan buku-buku sejarah. Kalau buku sejarah itu bertutur sejarah itu dari tanggal, tempat, ya kan, sekitar itu aja. Tidak mampu mengambil ibroh atau pelajaran. Tapi narasi sejarah di Quran itu tidak terlalu mementingkan tempat, tanggal, itu tidak penting. Yang penting pelajaran apa. Saya ngambil Yusuf Mbak. Kisah Nabi Yusuf itu satu kisah yang dimulai dengan nahnu nakusu alaika ahsanal qososi. Kata Quran, coba lihat Mbak. Kata Quran, aku akan menceritakan kepadamu satu kisah, satu story yang paling menarik di dunia. Nabi Yusuf Mbak, di sana ada cerita bagaimana orang benci saudara, kakak-kakak benci sama adiknya. Ada romantika dengan istri pejabat. Ada dia dijual, masuk penjara. Ada dia menjadi penguasa gitu. Jadi ini tanggal kapan itu tidak detail Quran menceritakan, tetapi ditutup surat Yusuf itu dengan kalimat sungguh dalam kisah-kisah itu ada ibratu liulil albab, ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Jadi orang kalau sedih, menurut ulama itu bacalah kisah Nabi Yusuf. Di sana ada dinamika kehidupan seorang nabi yang ganteng gitu ya. Nanti punya romantika dengan istri pejabat. Kalau Nabi Yusuf nggak suka, tapi istri pejabat yang ngebet banget gitu. Kemudian dia nanti dicemplungkan oleh kakak-kakaknya ke sebuah sumur. Nanti beliau menjadi bendahara Mesir atau menteri keuangan Mesir. Itu Quran menyebutnya sebagai nahnu nakusu alaika ahsanal qososi. Jadi cerita di dalam Quran itu narasinya untuk kita ambil pelajaran gitu loh Mbak. Nah, ayat-ayat tentang kisah itu ada dalam surat Al-Qasas umpamanya. Al-Qasas itu artinya kisah-kisah. Dia menginspirasi Nabi. Kenapa menginspirasi? Karena Nabi dalam perjuangannya itu butuh sejarah gitu Mbak. Sejarah itu dianggap sebagai satu cara untuk meneguhkan hati Nabi. Ya,
Itu Allah mengatakan kadzalika linutsabita bihi fuadak. Sejarah itu untuk meneguhkan hatimu ya Muhammad. Jadi begitu Nabi punya persoalan, lihat Nabi Musa pernah punya persoalan yang sama. Begitu Nabi punya problem, lihat Nabi Yusuf punya problem yang sama. Jadi begitu cara Quran menjadikan sejarah itu cermin gitu. Kita itu juga disuruh begitu kan. Kita akrab dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Ya kan Mbak Eni? Itu kan artinya begini Mbak Eni. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memikirkan tentang dirinya apa yang sudah dilakukan untuk esok harinya gitu Mbak. Jadi ada korelasi antara hidup kita kemarin, sekarang, dan akan datang. Itu harus menjadi pikiran kita. Kita punya sejarah masa lalu untuk bekal hari ini, untuk proyeksi masa depan gitu. Jadi Quran itu sangat menginspirasi kita Mbak dalam melakukan kehidupan itu. Jadi kita disuruh memikirkan masa lalu, itu artinya kita punya wahyu tarikhi. Wahyu tarikhi itu tuh apa Mbak istilahnya? Historical consciousness, kesadaran sejarah. Ya nggak Mbak? Kita jadi orang tua. Kalau kita punya anak kok taat banget ya. Kita ingat dulu kita juga taat sama orang tua kita gitu. Anak kita kok kurang ajar banget ya. Kita ingat dulu kita kurang ajar nggak sama orang tua. Itu sejarah Mbak. Sejarah yang paling private. Jadi berulang ya Ustaz ya. Terulang, makanya itu penting sekali sejarah itu Mbak. Bahwa sungguhnya yang skupnya kecil keluarga saja kita butuh sejarah gitu. Apalagi kehidupan bernegara gitu. Nah makanya negara itu juga harus jangan kehilangan historical consciousness itu tadi, atau kesadaran sejarah, supaya kita tahu bahwa sesungguhnya para kiai-kiai itu yang memikirkan untuk memerdekakan negeri ini. Itu peristiwa 10 November 1945 itu fatwanya langsung dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari Mbak Eni, yang mengatakan pertempuran kita menghadapi sekutu berapa hari lagi itu adalah jihad. Itu kan artinya para ulama begitu concern ya, begitu perhatian, begitu ihtimam dengan nasib tanah airnya gitu. Nah kalau kita melihat sejarah ini, maka kita tidak tepat ketika mengatakan bahwa pesantren itu umpamanya itu gudangnya teroris. Itu ahistoris gitu, karena sejarahnya tidak begitu gitu. Nah kesadaran sejarah ini yang kurang kepada kita. Kepahaman kita kepada sejarah itu membuat kita menjalani proyek masa depan tuh enak, karena sudah ada gitu. Yang pernah terjadi seperti itu dalam bahasa Arab sering disebut dengan atarihi yu'idu nafsahu, sejarah akan mengulangi dirinya sendiri. Nah, ahli sejarah terkenal di dunia itu kita sering merujuk kepada Arnold Toynbee gitu, Mbak. Baik. Sebagai seorang yang betul-betul concern kepada masalah kesejarahan. Baik. Sebelum dilanjutin Ustadz nih, Masya Allah. Jadi nggak salah ya, CNE TV itu membuka program seperti ini. Ternyata memang baru sedikit sudah banyak sekali inspirasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bahwa ternyata dalam menghadapi kehidupan ini kita harus kembali ke sejarah ya Ustaz ya. Sehingga tadi kalau kita masih suka galau, resah dan gelisah, itu berarti menunjukkan bahwasanya kita memang kurang baca ya Ustaz ya, kurang baca sejarah di masa lalu. Kembali tadi Ustaz ya, tentang kisah Isra Mi'raj ya, ketika Nabi bersedih kemudian dihibur oleh Allah, kalau bahasa anak gaul sekarang healing gitu ya. Healing. Ya kan kalau healing itu kan anak zaman sekarang kan healing itu untuk menghilangkan sejenak dari masalah yang dihadapi kan ya. Ujian, pengen masuk UMPTN gitu ya, masuk universitas negeri nggak dapet gitu kan, stres kayak gitu kan. Healing yuk gitu kan, healingnya kemana aja gitu, jalan-jalan ya. Berarti sebenarnya kalau Rasulullah sendiri healingnya itu sama Allah diajak ya untuk Isra Mi'raj dan mendapatkan tadi sholat. Silakan dilanjutkan inspirasinya. Dan ada juga beberapa ayat itu supaya Nabi bersabar, Mbak. Wasbir nafsaka, kemudian wasbir alama yaquluna walayah zunka qauluhum. Itu ayat-ayat bahwa Allah itu ya Muhammad, kamu bersabar gitu.
Jadi kita ini punya satu ruang di hati kita yang kalau berat bahaya nih Mbak hati ini, ya. Kalau beban kita banyak, itu kita jadi rapuh gitu loh Mbak. Iya. Rapuh. Nah, rapuhnya kita itu berbahaya manusia. Kalau dia rapuh, dia irasional. Dia berpikirnya tidak rasional. Itu karena kerapuhan dalam dirinya itu. Overthinking juga Ustaz ya? Ya, akan terjadi seperti itu. Nah, Nabi juga pernah menghadapi kerapuhan di hari pertama wahyu itu turun, Mbak. Wahyu itu turun, Nabi kemudian matanya kan ditutup oleh Jibril. Pulang Nabi dalam keadaan yang ini kan, Mbak, galau gitu ya. Pulang kata Nabi, zamiluni, ya istriku, selimuti aku. Kemudian Nabi berasumsi bahwa sungguhnya yang datang kepada dia adalah makhluk jahat atau jin yang jahat. Kemudian sang istri mengatakan, kala abyshir katanya. Tidak ya Muhammad, bergembiralah katanya. Wallahu la yahzunka abadan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Innaka latasulur rahim wa tasdukul hadits wa tahmilu kalla wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu ala mawaihil haq katanya. Innaka latasulur rahim. Engkau suka menghubungkan silaturahim. Kemudian kata-katamu selalu benar. Kemudian engkau suka menolong orang yang kekurangan. Engkau concern dengan kebenaran dan engkau suka menolong orang-orang yang kekurangan atau orang-orang miskin. Yang keluar dari Khadijah itu semuanya adalah integritas moralitas, Mbak. Yeah. Artinya kualitas, moralitas, integritas yang ada pada diri Nabi yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Namanya disebut dengan trust. Jadi jujur, benar, trustworthiness gitu. Al-Amin bahasa Arabnya itu, Mbak. Al-Amin itu tidak ada yang punya di Jazirah kecuali Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan integritas moralitas kita itu yang dilihat oleh masyarakat gitu loh, Mbak. Nah, integritas moralitas itu terjadi karena apa? Karena dirinya concern, dirinya peduli ya dengan sekelilingnya itu gitu loh, ya. Makanya ketika orang kampanye, orang menjadi caleg, itu dia sebetulnya diberi tanggung jawab untuk peduli dengan lingkungannya. Karena sebelum dia menjadi pejabat publik gitu ya, dia harus kenal dengan lingkungannya itu gitu. Yang disebut dengan dapil gitu. Daerah pemilihan itu sebenarnya kan dia concern dengan dapilnya itu. Kalau dia mau kepilih berarti dia harus concern dengan dapilnya. Kalau dia nggak mau kepilih dia tidak usah turun di dapilnya gitu. Nah ini dahsyat sekali Mbak. Integritas moralitas kita untuk dikenal oleh masyarakat. Orang tidak mengenal Nabi itu orang yang rajin tahajud, yang rajin puasa, enggak, yang dilihat akhlaknya tinggi itu karena Nabi concern dengan kebaikan, kata-katanya jujur, kemudian pandai menghargai tamu. Itu yang dilihat itu Mbak. Nah, kita kekurangan ini gitu Mbak. Iya, betul. Kekurangan energi kita untuk melakukan integritas moralitas kita itu bisa diakui oleh masyarakat gitu. Itu kita kekurangan gitu. Dia pinter tapi dia akhlaknya begini. Dia pinter tapi catatannya banyak sekali gitu loh Mbak. Nah itu yang Nabi memiliki kualitas al-amin itu seperti itu. Yang harus kita contoh begitu. Iya Ustaz.